Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zayan Tahira dengan NIM 231010220111. Saya mahasiswa dari Universitas Budaya Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Farmasi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakoterapi yang diampu oleh Ibu Apoteker Siti Samania S.Pharm M.Pharm. Jadi di sini saya akan membuat video tentang farmakoterapi sinusitis. Nah, tujuan saya membuat video tentang farmakoterapi sinusitis itu untuk memberikan penjelasan singkat dan jelas tentang farmakoterapi sinusitis agar penonton memahami jenis obat yang digunakan, cara kerjanya, serta kapan harus menggunakan antibiotik sehingga tidak terjadi salah pengobatan. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Apa sih sinusitis itu? Nah, sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus paranasal yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau alergi. Gejalanya tuh seperti hidung tersumbat, nyeri wajah, keluarnya sekret kental, penurunan penciuman, dan bisa disertai demam. Nah, tujuan dari terapi ini untuk mengurangi peradangan, menghilangkan gejala, serta mengatasi infeksi bila ada. Nah, lalu selanjutnya ada pengobatan non-farmakologis. Sebelum masuk ke obat, ada beberapa terapi non-farmakologis yang sangat membantu, yaitu yang pertama ada irigasi hidung dengan selain atau NaCl 0,9%. Dia itu membantu membersihkan lendir dan meredakan sumbatan. Yang kedua, menghirup uap hangat. Dia itu membantu mengencarkan sekret. Yang ketiga, hidrasi yang cukup agar lendir tidak mengental. Yang keempat, ada humidifier di ruangan menjaga kelembapan udara. Dan yang terakhir, ada kompres hangat pada wajah untuk mengurangi tekanan dan nyeri. Selanjutnya ada pengobatan farmakologis. Yang pertama ada dekongestan, pseudoephedrine, oxymetazoline, dan phenylephrine. Dekongestan bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah di mukosa hidung sehingga pembekakan berkurang dan aliran udara lebih lega. Ada dua bentuk, seperti oral dan semprot hidung. Nah, kalau oral seperti pseudoephedrine dan phenylephrine, kalau semprot hidung seperti oxymetazoline. Namun untuk semprotan kita tuh memakainya perlu hati-hati karena pemakaian lebih dari 3 hari bisa menyebabkan rebound congestion, di mana hidung malah semakin mampet setelah obat dihentikan. Nah, cara kerja pseudoephedrine ini seperti absorpsinya cepat dan hampir sempurna melalui gastrointestinal, lalu distribusinya menyebar ke banyak jaringan termasuk mukosa hidung dan sistem saraf pusat. Untuk metabolismenya sedikit dimetabolisme dalam hati dan ekskresinya terutama lewat urin dalam bentuk tidak berubah. Untuk waktu paruhnya 5-8 jam, bisa lebih panjang jika urin lebih basah. Implikasi klinisnya yaitu hati-hati pada pasien hipertensi atau jantung karena meningkatkan tekanan darah. Lalu selanjutnya ada kortikosteroid intranasal seperti fluticasone, mometasone, dan budesonide. Kortikosteroid intranasal adalah pilihan terbaik untuk mengatasi peradangan pada sinusitis, terutama sinusitis kronis atau sinusitis karena alergi. Kelebihan obat ini yaitu efeknya sangat kuat pada lokal, tetapi efek samping sistemiknya minimal. Nah, cara kerja fluticasone ini yaitu seperti absorpsinya sangat rendah bila digunakan intranasal karena sebagian besar tertahan di mukosa. Untuk distribusinya, bila sedikit masuk ke sirkulasi, ikatan protein sangat tinggi, kurang lebih 90%, bisa kurang dari 90%. Untuk metabolismenya, mengalami first pass metabolism yang cepat oleh hati. Untuk ekskresinya, terutama melalui feses. Keunggulannya, efek antiinflamasi kuat tanpa efek samping sistemik seperti kenaikan gula darah atau retensi cairan. Lalu selanjutnya ada analgesik atau antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen. Obat ini tidak mengatasi penyebab sinusitis tetapi sangat membantu mengurangi nyeri wajah, sakit kepala, dan demam. Lalu ada mukolik seperti bromhexine atau ambroxol. Mukolitik membantu mengencarkan lendir yang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan, cocok untuk pasien yang sekretnya sangat kental. Yang terakhir ada antihistamin seperti CTM, loratadin, dan cetirizine. Digunakan pada sinusitis yang berhubungan dengan alergi. Antihistamin mengurangi bersin, gatal, dan ingus encer. Nah, untuk antibiotik, bila sinusitis bakterial paling penting,
45-60 detik. Antibiotik tidak terlalu diperlukan karena mayoritas sinusitis adalah akibat virus. Virus antibiotik baru digunakan jika gejala lebih dari 10 hari tanpa perbaikan, demam tinggi kurang dari 39 derajat Celcius, lalu gejala memburuk setelah sempat membaik atau double sickening. Pilihan pertama adalah amoxicillin atau amoxicillin clavulanat karena aktif terhadap bakteri penyebab utamanya seperti Streptococcus pneumonia dan H. influenza. Cara kerja amoxicillin seperti absorpsinya cepat dan baik melalui saluran cerna, makanan tidak mengganggu bioavailabilitas. Untuk distribusinya menyebar luas ke cairan interstisial termasuk sekresi sinus. Untuk metabolismenya sangat minimal sebagian besar tetapi dalam bentuk asli. Nah, untuk ekskresinya terutama melalui ginjal dengan filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Waktu paruhnya bisa 1-1,5 jam. Nah, sedangkan implikasi klinisnya perlu penyesuaian dosis pada gangguan ginjal. Aman digunakan pada banyak populasi termasuk anak-anak. Baik, selanjutnya ada komplikasi yang harus diwaspadai. Walaupun sebagian besar sinusitis bisa membaik dengan terapi yang tepat, ada beberapa komplikasi yang perlu diwaspadai. Jika salah satu kondisi ini muncul, penanganan medis harus segera dilakukan. Yang seperti sinusitis berkembang menjadi infeksi berat, misalnya keluarnya cairan purulen terus-menerus dan nyeri di wajah semakin hebat. Lalu yang kedua, bengkak di sekitar mata karena sinus yang meradang bisa menyebar ke jaringan mata, menyebabkan selulitis orbital. Lalu ada sakit kepala yang sangat kuat disertai mual atau leher kaku. Ini bisa menandakan penyebaran infeksi ke sistem saraf pusat. Lalu ada demam tidak turun-turun meskipun sudah diberi antipiretik. Dan yang terakhir ada sinusitis berulang lebih dari 3-4 kali dalam setahun. Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang farmakoterapi sinusitis, dimulai dari penyebabnya, terapi non-farmakologis, farmakoterapinya, hingga bagaimana prinsip ADME memengaruhi pilihan obat. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman lebih memahami kapan harus menggunakan obat dan bagaimana obat bekerja di dalam tubuh, dan bagaimana juga pentingnya penggunaan antibiotik secara rasional. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.